Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama saya Bubi Gali. Kali ini kita sudah kedatangan seseorang lawyer yang cukup terkenal dan dia salah satu pekerja yang sudah lama banget di Firbi. Mari kita sambut Gino. Halo Gino. Halo Mas Hobi. Apa kabar Gino? Baik Mas Hobi. Mas Hobi gimana kabarnya? Baik. Gino bisa cerita sedikit nggak sih ke pemirsa di rumah nih? Siapa Gino? Lulusan dari mana? Lalu di Firbi bekerja sebagai apa? Silahkan Gino. Halo pemirsa, nama saya Gino Nabiu dan biasa dipanggil Gino. Saya adalah lulusan hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung dan saat ini berposisi sebagai lawyer di Firbi. Baik, Gino. Kita flashback ke awal ya. Iya Mas. Pada saat dulu mencari kerja, tolongan Firbi dari mana? Bisa cerita ke pemirsa di rumah nggak? Oke, jadi waktu itu aku pertama banget itu nyari kerja itu di Job Street ya. Nah, dan saat itu aku ketemu ada lowongan dari Firbi. Nah, aku kan antara yakin nggak yakin ya ada Firbi lagi buka lowongan kerja. Jadi aku mau confirm langsung ke websitenya dan ternyata benar di sana lagi buka lowongan kerja. Jadi aku apply di sana. Baik Gino, kalau buat nyari lowongan kerja, kategori perusahaan yang bagus tuh seperti apa sih? Mungkin bisa cerita sama pemirsa di rumah nih, kategori perusahaan yang bagus untuk di-apply. Iya, jadi menurut aku ya, kalau mau mencari perusahaan yang bagus itu aku bisa lihat dari kliennya. Jadi kalau misalnya kliennya dari perusahaan besar, nah itu aku merasa tertantang banget buat gabung ke sana. Kebetulan di Firbi itu juga banyak loh klien dari yang perusahaan besar seperti Astra, Utama Karya, Lazada, dan banyak lagi artis-artis terkenal yang juga gabung di Firbi gitu. Oh, jadi Gino lihat website si Firbi? Iya, benar Mas. Di Firbi Group ya, Nah ya? Iya, di Firbi Group. Dia ada apa sih di sana? Nah, di sana itu ada banyak Mas, aku lihat banyak video tentang dari kliennya. Jadi kliennya itu ada video-video dari kliennya itu ada perusahaan besar kayak yang tadi aku sebutin ya. Nah, di situ aku makin yakin tuh buat daftar di Firbi gitu Mas. Dan itu real di kantor kliennya sendiri ya, No? Benar, itu aku lihat banget itu langsung di kantornya sendiri, bukan foto doang sih. Jadi bukan editan gitu atau bukan AI ya kan sekarang lagi rame itu ya, Iya, dan benar. itu real betul-betul di kantor klien. Benar Mas. Nah Gino, inget nggak dulu pada saat tahap proses seleksi itu panjang banget atau biasa aja atau gimana coba pengalamannya, No? Nah, itu yang paling berat sih Mas Bobi. Nah, waktu itu kebetulan aku dari Bandung juga dan aku baru nyadar tuh ternyata tesnya tuh banyak banget, berlapis-lapis gitu. Jadi bukan cuma tes interview biasa doang, tapi ada interview user, HRD, ada psikotes juga. Jadi menurut aku memang panjang dan susah banget sih. Berarti waktu itu bolak-balik dari Bandung ke Jakarta? Iya, jadi aku waktu itu kan tinggal di Bandung ya Mas Robi. Jadi waktu itu aku masih kuliah di Bandung. Nah terus habis lulus didapat panggilan interview, ada tes juga. Jadi itu bolak-balik banget. Jadi habis interview lolos, terus ada lagi interview user lolos, terus ada psikotes lolos, bolak-balik. Jadinya belibet gitu. Wah, tapi No, susah nggak sih No tesnya, terutama psikotesnya nih biasanya nih? Nah, kalau psikotesnya itu menurut aku susah banget sih. Jadi waktu itu juga aku banyak tanya teman-teman juga. Nah, banyak kan gagal sih. Untungnya aku terima. Wow, gila keren. Jadi banyak anak Unpad yang daftar di sini ya? Iya, benar Mas. Jadi waktu itu aku juga teman-teman aku juga banyak yang daftar di Firbi juga. Nah, jadi barengan gitu kan. Ternyata banyak yang nggak lulus. No, terus kan pada saat itu kan dipanggil ya, No, dirimu kan datang ke Jakarta. Iya benar Mas. Bela-belain tuh, No? Iya, bela-belain sih soalnya menurut aku ini kesempatan yang bagus banget kan. Aku udah ditawarin sama Firbi buat tes, minimal tes dulu deh. Aku udah seneng banget waktu itu ikut tes. Jadi aku nggak mau nyanyain kesempatan ini buat ikut tes di Firbi walaupun harus bolak-balik Bandung Jakarta gitu Mas Bobi. Emang sebenarnya ya, No, pada saat dirimu pasti kan ngobrol ke temen nih, ya kan? Emang Firbi memang tempat bekerja yang diminati sama anak-anak Unpad atau gimana? Iya, jadi waktu itu Mas Bobi, teman pemirsa, waktu itu aku sebelum lulus ya, aku udah sering nanya juga sama kakak kelas aku gitu kan. Jadi perusahaan mana aja sih yang termasuk yang besar gitu, yang layak kita masuk ke sana. Nah, terus teman-teman aku juga banyak yang bilang kalau di Firbi itu tempat yang paling bagus lah buat kita daftar di sana gitu. Jadi walaupun susah tapi worth it lah buat kita masuk ke sana gitu. Oh, keren. Nah Gino, kan Gino lawyer nih ya pada Iya. saat mendaftar di Firbi. Benar.
psikotes, interview user udah biasa nih. Iya benar. Karena lawyer biasanya yang paling susah adalah ditanya mengenai kasus. Iya. Ingat nggak dulu waktu pas awal-awal ditanyain kasus nggak sama yang interviewnya? Iya. Bisa dijelasin mungkin? Ya waktu itu aku ditanyain sama interviewernya sih tentang pasal-pasal. Jadi ada apa aja sih pasal tentang penipuan, pasal perceraian, terus ada juga pasal tentang asuransi, terus somasi. Nah itu banyak banget. Jadi aku harus persiapin matang-matang deh sebelum tes itu, teman-teman. Berarti kalau gitu gahar juga yang interview. Iya, untung aja masih lolos sih. Masih lolos ya. Nah, berarti pada saat menghadapi interview, dirimu mempersiapkan belajar dulu tuh, maksudnya mengenai kasus-kasus yang ditanyain, atau itu ngalir aja karena udah belajar di kampus atau gimana dulu? Nah, sebenarnya udah mengalir dari kampus juga sih pemirsa. Jadi, tapi kan namanya aku keterima buat tes di Firbi, jadi aku lebih riset lagi lah apa aja yang harus dipelajarin yang lebih umum gitu kan. Jadi aku riset lagi apa aja yang umum di law firm lah, seperti perceraian, penipuan, dan asuransi, dan yang umum lagi lah. Jadi begitu sih mas. Apalagi kan di Firbi udah terkenal ahli semua ya, no? Iya benar. Sempet grogi nggak, no? Nemuin user yang interview yang apalagi dia pinter banget, no? Iya benar mas. Jadi waktu itu aku tahu interview usernya itu dari perusahaan yang besar juga gitu kan, dari universitas yang terkenal juga. Jadi aku udah grogi duluan sih mas Ubi. Iya. Nah, pada saat bahas kasus ya, no, pasti kan tektokan tuh sama si usernya kan pada saat dia interview. Benar. Logika dia itu ngejebak nggak? Maksudnya logika hukumnya dia bagus nggak pada saat dia tanya? Iya, itu udah melebihi dosen aku sendiri sih mas Ubi. Iya, jadi aku untungnya udah mempersiapin dengan baik ya sebelum tes itu. Jadi apa yang ditanyain sama interview usernya itu udah cukup bisa aku jawab dengan baik sih. Berarti secara nggak langsung Gino menguasai ya pertanyaan-pertanyaan dari si user mengenai logika hukum itu. Iya, meskipun mungkin namanya interview ada groginya sedikit sih. Jadi untungnya aku masih bisa menjawab dengan baik sih mas Robi. Gino dulu inget nggak? Pasti kan di akhir si HRD sih biasanya ya. Iya. Bilang ada berapa orang yang ngedaftar di posisinya gitu. Nah waktu itu mas Bobi, aku kan ngecek gitu ya. Aku buat mastiin juga sih, aku ngecek di Jobstreet terutama. Nah itu aku lihat bukan cuma, aku kira aku sendiri doang nih yang daftar nih. Ternyata aku cek, waduh sampai 20.000. 20.000? Iya, sampai 20.000. Dan itu di Jobstreet doang ya. Maksudnya kan belum ada di sosial media ya kan. Iya. Itu juga berarti kan banyak tuh. Karena kan kita suka nge-blast juga kan. Iya benar. Di sosial media, belum lagi di website, ya kan? Di website juga. Belum lagi di kampus-kampus. Benar. Berarti kalau gitu lebih dari 20.000 no? Kemungkinan 50.000 juga. Wah, berarti dirimu lumayan. Nah kalau kayak gitu oke apa kerja keras jatuhnya tuh? Kalau menurut aku termasuk kerja keras juga sih teman-teman pemirsa. Dirimu tuh percaya hoki apa kerja keras sih, no? Menurut aku kerja keras itu 80% sih. Kalau hoki itu 20% sih. Kenapa bisa begitu, no? Kalau kerja keras itu, kalau misalnya hoki cuma hoki doang, kita ngandalin hoki aja, menurut aku masih kurang sih Mas Bobi. Jadi kita harus ada kerja kerasnya juga. Terus kalau misalnya kerja keras tapi nggak ada hoki juga salah juga sih. Gitu ya. Harus seimbang sih menurut aku. Nah selama bekerja di Firbi yang sekian lama ini kan Gino banyak menghadapi klien-klien Firbi ya. Iya benar. Bisa disebutin nggak Gino itu kliennya siapa aja yang paling besar deh, no, yang terkenal? Silakan disebutin, no. Nah, klien kita itu waktu itu ada Astra, ada Hutama Karya, ada Lazada juga nih. Oh, dirimu sempat nge-handle semua itu berarti ya? Benar. Terus. Nah, itu menurut aku pengalaman yang sangat bagus sih menurut aku. Karena kapan lagi ya kita ketemu sama klien yang dengan perusahaan besar seperti itu gitu. Dan besar banget itu udah TBK ya? Benar, udah TBK juga. Dan memang kita kebanyakan kliennya TBK sih.
Selain klien TBK, ada nggak nemuin kalau nggak salah Gino nanganin artis juga ya, ada yang jadi kliennya artisnya. Iya, siapa tuh no? Nah waktu itu aku juga nanganin artis terkenal nih, misalnya seperti Nava Urba, Angel Karamay, terus ada juga nih, aku suka banget nih sepak bola namanya Andri Tani Adiasa. Bener. Apa yang momen apa dari salah satu si artis-artis itu yang Gino pernah alamin? Karena kan nggak semua orang tuh no, bisa ketemu mereka. Iya, jadi aku merasa beruntung banget sih bisa minimal ngobrol dulu deh, walaupun dia lagi sibuk juga kan, tapi aku sempat ngobrol, terus sama Andri Tani juga aku sempat foto bareng juga. Oh iya? Iya. Gino nyamperin ke sana? Benar, kita nyamperin ke sana, itulah hebatnya Firby Mas Bobi. Gila, keren sih Gino. Iya, soalnya kebayang ya no? Iya. Berarti bangga nggak no kerja di Firby? Sangat bangga sih Mas Bobi, karena aku mendapat pengalaman yang nggak pernah aku alamin, bahkan saat kuliah pun aku nggak merasain seperti ini sih Mas Bobi. Oh ya? Iya. Dan ini perusahaan pertama Gino bekerja ya? Maksudnya setelah lulus kuliah bekerja di sini gitu ya? Iya. Begitu pas dapet hoki juga langsung ketemu perusahaan besar, artisnya juga terkenal. Pada saat cerita ke orang tua, no, mereka bangga nggak no? Nah bisa ceritain nggak di momen-momen pasti kan jadi omongan ya no? Iya benar betul. Nah itu cerita nggak no? Nah iya. Orang tua aku waktu itu pas aku keterima ya, nah orang tua aku terutama ibu aku itu sangat senang sekali sih, karena ibu aku juga udah pernah tahu juga Firby itu kan udah pesan terkenal, jadi ibu aku juga kenal loh. walaupun bukan bidang hukum gitu kan, tapi ibu aku aja udah tahu gitu Mas Bobi. Jadi bangga ya? Bangga banget Mas Bobi. Apalagi pada saat kayak misalnya Lebaran ketemu keluarga ya no? Iya. Pasti mereka akan tanya coba pengalaman yang seru nih. Jadi pas Lebaran gitu, aku juga sering ditanyain gitu kan kerja di mana gitu. Terus aku bilang di Firby. Oh iya, aku sering dengar juga itu Firby. Soalnya hukumnya itu sangat bagus gitu kan. Jadi aku nggak merasa gengsi juga ngomongin Firby. Aku bangga gitu nyebutin Firby di teman-teman keluarga aku gitu Mas Bobi. Oh, ada nggak sih selama masa bekerja atau dari awal momen-momen yang membuat Gino sedih atau yang mengingat itu tuh apa no pada saat itu no? Mungkin bisa cerita nih no? Nah itu yang agak berat sih. Nah menurut aku pas pertama kali gajian sih Mas Bobi. Oh ya, kenapa tuh gajian tuh no? Nah waktu itu kan namanya aku anak pertama ya. Jadi pas gajian pertama itu aku udah niat banget buat ngasih ke orang tua aku sih Mas Bobi. Oh, terus kan? Maksudnya Gino di gaji pertama, Gino nyisihin buat orang tua? Iya, aku nyisihin sebagian besar gajian aku sih buat orang tua, karena aku merasa pengen banget gitu ngebantu orang tua gitu Mas Bobi. Aku jadi merinding. Jadi sebenarnya pas Gino ngasih, pasti orang tua sedih dong ya? Iya. Sampai berkaca-kaca gitu. Iya, lebih ke terharu juga sih Mas Bobi. Karena kan aku juga pengen banget untuk kerja di Firby, terus gaji pertama itu merasa seneng banget gitu. Jadi aku merasa pengen membantu orang tua juga dari situ Mas Bobi. Mas, menurut aku berarti banget sih walaupun belum terlalu banyak gitu karena gaji pertama juga. Jadi tapi menurut aku sangat seneng sih. Sampai sekarang aku seneng banget kerja di Firby. Dan pasti orang tua sangat mengingat momen itu ya no? Iya, momen pertama sih Mas Bobi. Nah, kita coba bayangin ya, no, pada saat orang tua menerima sebagian uang dari Gino, memang uangnya sih nggak seberapa ya, no? Iya. Apalagi Gino anak pertama kan? Dan Gino ngasih ke mereka, inget nggak dulu, no? Ibu bilang apa tuh, no? Yang inget sampai, aku yakin pasti sih mama nangis dong ya? Iya, nangis Mas Bobi. Nah, cerita deh coba, no? Ya, waktu itu. Awalnya deh, waktu pas terima gaji, telepon dulu atau langsung kasih apa gimana? Nah, ya waktu itu aku nggak bilang sih, lebih ke surprise sih pemirsa. Jadi surprise? Iya surprise. Jadi ibu aku udah ngabarin juga kalau bisa jangan nggak usah dikasih lah gitu kan, gajian pertama namanya anak baru dulu zaman dulu gitu kan Mas Bobi. Nah itu aku ya udah aku yayain aja gitu. Taunya pas aku gajian pertama aku tetap ngasih ke orang tua aku sih. Di situ khususnya ibu aku sih nangis gitu. merasa gajian pertama itu rela gitu buat ngasih ke ibunya sendiri gitu, walaupun kita waktu itu gaji pertama zaman dulu gitu kan Mas Bobi masih kecil banget gitu kan, namanya junior, kalau sekarang kan udah senior gitu. Ya. Terus si mama nangis?
nangis si papa juga nangis. Papa juga nangis. Oh, pasti mereka bangga ya sama dirimu ya gitu. Tapi hebat loh. Karena nggak semua orang kadang-kadang memikirkan itu gitu. Iya. Apalagi dapat surprise dari anaknya, no. Iya. Soalnya aku nggak ngejanjiin apa-apa sih Mas Bobi waktu itu kan. Jadi ya udah, ibu aku bilang nggak usah, ya aku nggak usah. Ternyata aku kirim juga gitu buat orang tua aku, apa sama ibu aku juga gitu. Nah mungkin pemirsa di rumah juga bisa ngikutin nih jejak Gino ya, kalau dapat uang pertama kali gajian, sisihin sebagian, nggak usah besar-besar. Pasti kan orang tua juga apa ya, senang gitu loh, ya kan, no? Iya benar Mas. Dan itu pasti setelah itu dia akan bilang tuh ya, no, nggak ke teman-temannya, ke tetangga, dari saudara-saudaranya ya. Kalau apalagi kayak pas Lebaran kemarin gitu kan, jadi ibu aku selalu ngomongin aku udah kerja di Firby, jadi orang udah pernah tahu gitu. Mungkin yang bahkan teman saudara aku juga yang masih kecil gitu juga ikutan nyari Firby, yang mungkin yang masih awam gitu Mas Bobi. Kalau kita kan anak hukum udah tahu Firby gitu kan. Kalau misalnya kayak saudara-saudara yang masih sekolah gitu, pengen di-search juga itu Firby gitu. Firby itu apa, terus perusahaannya gimana gitu. Nah itu jadi kepo juga gitu. Jadi pengen ngikutin jejak aku juga gitu, pengen jadi Firby. Keren. Bisa jadi the next Hotman gitu ya, amin ya, no. Rezekinya semoga bisa seperti Pak Aris, amin ya Allah. Keren. Oke, Gino, kita coba balik lagi ke dunia kerja ya, no. Pada saat bekerja, lingkungannya seperti apa, Dok? Bisa cerita nggak? Kiri kanan Gino, gitu. Nah, kalau sejak pengalaman aku dari awal banget ya, dari awal itu aku udah agak pesimis awalnya. Mungkin aku dengar dari orang mungkin pekerjaan itu berat gitu kan, kondisi kerjanya itu susah gitu. Taunya pas aku keterima di Firby, ternyata lingkungan kerjanya suportif banget gitu. Kebalikan banget dari yang aku baca-baca di internet gitu. Jadi bener-bener mind blowing lah gitu istilahnya Mas Bobi. Jadi apa yang aku alamin di sini tuh beda banget gitu. Jadi aku merasa kayak saudara sendiri sih di kantor gitu, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Aku kebayang sih, no, pada saat datang gitu ya, apa tahu kan terkenal banyak Firby, banyak ahlinya ya. Iya benar. Dirimu akan menghadapi monster ya gitu ya. Iya. Wah, deg-degan nih misalnya gitu ya. Iya. Tapi untungnya mereka sangat helpful pada saat bekerja ya, no. Iya, waktu itu apalagi waktu aku masih junior, jadi aku sering banget tuh nanyain senior aku Mas Bobi. Jadi aku udah nanya berkali-kali, tapi mereka tetap ngebantu aku sih, walaupun kadang aku kebingungan, tapi tetap aja sih dibantu. Aku merasa tertolong banget sih, merasa senang sih kerja di sini, begitu ya. Dan satu lagi nih, no, teliti banget ya, no, bener nggak sih mereka cara kerjanya ya, no? Sampai pernah ngalamin nggak yang titik koma akhirnya dicoret sampai atas, harus dibetulin dari awal lagi? Nah, iya sih. Bisa cerita tuh, kayak seru tuh. Nah, namanya di Firby itu kan atasan kita tuh juga berpengalaman semua teman-teman. Jadi semua itu harus detail, harus teliti, jangan ada yang sampai yang salah. Nah waktu itu aku masih junior banget itu, ada sempet sih ada salah sedikit. Nah itu aku jadi pengalaman berharga sih buat aku. Jadi waktu itu aku sering ada kesalahan satu sih cuma, tapi waktu itu aku langsung perbaikin dari awal. Nah akhirnya untungnya sih diterima sih sama atasan aku Mas Bobi. Dan otomatis akhirnya kliennya seneng ya, no? Iya, untungnya. Tapi itu jadi pelajaran buat aku sih, supaya lebih teliti, lebih detail. Dan aku makin tahu sih budaya kerja di Firby itu harus teliti dan detail. Itu bagus banget sih. Nah Gino, sebenarnya pada saat kerja di Firby juga karena lawyer, berarti kan nggak hanya memberikan logika-logika hukum, menjelasin pasal-pasal, berarti juga harus teliti mengerjakan gitu ya. Sampai akhirnya itu menjadi habit ya, no? Benar. Kadang-kadang kita pada saat mau ngasih ke usernya diperiksa 2 kali, jangan-jangan. Gino ngerasain itu atau enggak tuh, no? Iya, waktu itu awalnya sama aku kan suka bandingin juga tuh dari kantor lain dengan Firby gitu. Kalau verifikasi 2 itu biasanya cuma sekali doang gitu Mas Bobi. Oh iya? Tapi kalau di Firby ternyata dari usernya pun harus 2 kali gitu. Jadi wow, detail banget sih gitu. Jadi itu jadi keterampilan baru buat aku sih, harus detail banget, bukan cuma detail biasa aja gitu. Tapi sekarang udah akhirnya dirimu ke junior juga memperlakukan yang sama, jangan-jangan ya? Iya sih, kita harus mempertahankan budaya kerja yang bagus dari Firby gitu. Hebat.
Nah, Gino, kalau mengenai budaya kerja balik lagi nih, antara sesama divisi, Gino itu pada saat di Firbi mengalami kendala nggak? Sejauh ini enggak sih, karena aku udah ngerasain banget itu manajemen di Firbi itu udah terstruktur banget gitu Mas. Jadi apa yang udah kita kerjakan itu yang kita harus progresnya harus apa, kerjanya harus apa, inputnya gimana, outputnya gimana. Nah itu detail banget sih. Jadi nggak ada yang jadi penghambat sih buat aku. Jadi itu memudahkan kita juga sih buat bekerja di Firbi. Jadi aku bersyukur sih di Firbi keterampilan pekerjaannya bagus di sini. Baik Gino, nah kita kembali lagi ke pemirsa nih. Gino mau ngasih tips apa yang mau Gino berikan ke pemirsa yang mereka mau ngelamar ke Firbi? Jangan-jangan mereka mau ngelamar Firbi udah takut duluan. Jangan-jangan isinya pintar semua. Iya. Atau gimana caranya supaya bisa berhasil lolos di Firbi dari sekian banyak puluhan ribu ya, no? Ngedaftar ya. Nah, coba bisa silakan kasih tips. Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku, kita harus khususnya nih buat lawyer ya. Nah, kita harus belajar yang lebih dalam sih berdasarkan riset-riset apa aja yang sering dialami di perusahaan law firm itu. Nah, di situ kita harus belajar tuh hukum apa aja yang umum terjadi. Terus jangan lupa kita cek juga dulu di website, khususnya di website Firbi. Nah, di situ kadang-kadang juga ada tuh lowongan kerja. Nah, di situ kita bisa apply. Terus syukur-syukur kalau diterima gitu, kita bisa datang interview tes. Nah, ya udah. Nah, ngeceknya di firbigroup.com. Jangan lupa ya. Kalian tinggal pilih nih ke karir kalau buat nyari yang lowongan. Kalau kalian pengen lihat yang pengalaman bekerja, maksudnya orang-orang yang sudah pengalaman kerja di Firbi, tinggal pilih menu pengalaman kerja. Nah, Gino, sebelum ditutup, teman-teman tim pekerja Firbi depan belakang bangkunya Gino nih atau pada saat di meeting mereka tuh bekerjanya gimana, no? Mereka gila kerja semua dengar-dengar atau pengalaman Gino gimana tuh? Ya sebenarnya kalau teman-teman aku itu kerja keras banget sih Mas. Nah di situ pada gila kerja gitu jatuhnya. Jadi pada suka kerja sampai malam gitu. Benar-benar semangat sih kerja di Firbi gitu. Sampai aku juga awalnya mungkin waktu junior juga gak males-malesan gitu. Lama-lama juga aku jadi ikut budaya kerja teman-teman juga. Pengen kerja tuh makin rajin, makin semangat gitu Mas Bobi. Berangkat juga harus lebih pagi walaupun macet-macetan juga. Gila, tapi kadang-kadang meskipun kita pada suka bekerja semua, kerja keras semua, itu gak kerasa ya, no? Di Firbi bener gak sih? Iya, menurut aku kerja di Firbi itu singkat banget sih. Kita kayak berasa baru datang, terus tiba-tiba udah sore gitu Mas Bobi. Udah sore, udah malam. Udah malam gitu. Nah, pemirsa bayangin ya kalau misalnya kita suka sama kerjaan, waktu pasti nggak kerasa pemirsa. Tiba-tiba siang, sore, malam. Coba pemirsa bayangin kalau misalnya kerja itu merasa berat. Jangankan sejam 2 jam, 5 menit juga udah ngerasa ini ya, no? Gak bakal betah ya. Bener nggak sih, no? Bener Mas Bobi. Atau mungkin yang di dunia kerja nih, gimana caranya supaya mereka mungkin ketakutan duluan, takut misalnya teman kerjanya nih pinter-pinter. Tapi kalau aku lihat Gino biasa aja ya, santai aja. Atau gimana, no? Coba kasih jelasin nggak? Kalau pengalaman aku, kita harus banyak bertanya sih teman-teman. Nah, kan karena di Firbi itu SDM-nya juga bagus-bagus banget dari lulusan yang ternama banget. Jadi disitulah kita buat waktu kita yang bagus buat belajar sama teman-teman kita, senior kita. Nah, di situ aku juga belajar banyak hal sih. Apa aja yang harus dilakuin, apa aja yang dilarang gitu. Di situ etos kerja aku mulai terbentuk sih sejak masuk di Firbi, gitu Mas Bobi. Berarti bangga dong ya kerja di Firbi? Sangat bangga Mas Bobi. Baik, kalau gitu pemirsa, sekian dulu wawancara dengan Gino. Terima kasih banget Gino. Sama-sama Mas Bobi. Tetap bekerja dengan semangat. Supaya bagi klien-klien juga supaya senang. Ya, kasus semua bisa terselesaikan ya Gino ya. Amin. Saya Bobi Gali undur diri dan Gino Nabiu. Sampai ketemu lagi di Firbi TV lainnya. Ada.